Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650023. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen integrasi proyek. Baik, langsung saja pada reviewnya. Pertama yaitu kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek. Manajemen integrasi proyek yang baik yaitu terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua yaitu banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Selanjutnya yaitu manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. Berikut ini beberapa proses manajemen integrasi proyek, yaitu yang pertama, mengembangkan project charter, yaitu bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project charter. 2. Mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, yaitu bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup, persyaratan, high level, dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga yaitu mengembangkan rencana pengelolaan proyek, yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Selanjutnya yaitu proses manajemen integrasi proyek. Terdapat 4 proses, yaitu yang pertama, mengatur dan mengelola eksekusi proyek. 2. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengendalian perubahan terpadu. Yang keempat adalah menutup proyek. Selanjutnya adalah Project Integration Management Summary. Berikut adalah contohnya, di mana ada initiating, proses develop project charter, output project charter, kemudian planning, executing, monitoring, dan controlling. Di mana terdapat ada 2 bagian, yaitu monitor dan control project work, dan perform integrated change control. Selanjutnya itu closing. Terdapat satu bagian closing, yaitu ada close project or phase, kemudian project finishing, lalu project start. Selanjutnya adalah project charter, yaitu setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengolahan proyek. Project charter 1. Berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut: nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dan dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, staff dan vendor. Project charter. Nama proyek yaitu sistem informasi rumah sakit, manajernya itu Fasari Mkom, tujuan yaitu mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit, asal-usul hasil konsorsium kementerian dan Pemda, sponsor yaitu perusahaan obat cacing Perdika Farma, hasil akhir yaitu fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strategi yaitu melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat, lama buat 4 bulan, di mana dari 29 Maret sampai 30 Juli 2012. Selanjutnya adalah biaya,
yaitu Rp198.257.250 rupiah. Kemudian sumber daya yaitu peralatan LAN 15 unit komputer dan 12 orang. Kemudian staff dan vendor PT Senda Pratama. Kegunaan proyek charter. Yang pertama yaitu mendefinisikan proyek secara jelas. 2. Mengenali atribut-atribut pada proyek. 3. Identifikasi otoritas proyek. 4. Peran kerja orang-orang utama yang terlibat. 5. Sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Berikut ini adalah manajemen. Selanjutnya yaitu manajemen integrasi proyek. Berikut ini adalah tabel dari Project Integration Management. Selanjutnya yaitu penyataan lingkup awal. Yaitu penyataan lingkup awal merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu yang penting untuk mencegah scope creep, yaitu kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek untuk membantu memadu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek. 1. Proyek unik. Rencana proyek juga. Rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu pendahuluan, deskripsi bagian proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis digunakan dalam proyek. Yang terakhir adalah pekerjaan yang dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Selanjutnya adalah eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagai besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu teknik eksekusi proyek yaitu metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. 1. Perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. 2. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, penyebaran informasi kinerja. 2. Keluaran yang penting, tindakan korektif, preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana pembuatannya. Penutupan proyek. Untuk penutupan proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas yang dimana keluaran utamanya yaitu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak, produk, layanan, atau hasil akhir, pembaharuan, aset proses organisasional. Rangkuman. Manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan cara proyek, pengembangan penyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian dan perubahan. Yang terakhir adalah penutupan proyek. Sekian video dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.